selain kalian berdua sudah mendaftar, kemudian mengikuti pemeriksaan nikah, rangkaian selanjutnya adalah bimbingan perkawinan. Kamu di mana? Di sini. 89 mudah sekali ini. Kamu di sini? Mau di mana? Dari sosial atau di mana? Kok sedikit? Pas di tongkrongan. Oh, di tongkrongan ketemu. Aja bertahu Masya Allah ya. Bertemu imam. Alhamdulillah bertemu jodoh sudah sampai. Oke, etiket Tuhan Ibu ini yang ketemu di tongkrongan ya. Jadi ketemu di tongkrongan dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun atau berapa hari? Baru 1 tahun, sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun. Mantap untuk menjadikan salah satunya sebagai pasangan hidup. Berlanjut ya, dari tongkrongan berlanjut menjadi sering ketemu di tongkrongan. Iya, sering. Keren ya. Ya ada baiknya kalau seperti itu mending menikah gitu ya. Mana sudah cocok. Oke. Hal pertama yang ingin ibu tanyakan kepada Acuandi ya. Acuandi orang Jawa jauh. Ke sini sudah nikah kerja tuh. Tidak di sini. Pindah sini sudah, tapi alamat KTP masih di Marajolo ya, belum pindah lagi. Itu Oh, tempat lahir. KTP-nya sudah di sini. Oke. Apa sih yang membuatmu? Calon imam nih, calon imam yang nanti menjadi seorang suami setelah nikah, menjadi seorang ayah dari anak-anak insya Allah ya. Apa sih yang kamu lihat dari sini mantap untuk menjadikannya istri jadi ratu rumah tangganya nanti gitu ya. Karena istimewanya seperti itu, istimewa lah gitu ya. Sabar. Kalau kekurangannya ada nggak? Banyak, kekurangan selalu ada ya. Nah, karena kita sudah memahami, mungkin dalam 1 tahun kita sudah kenal, baik itu dari segi dia punya kelebihan atau kekurangan, itu sudah kita terima, sehingga kita mantap jadikan dia pasangan. Jadi kekurangan itu hal yang harus kita tutupi nanti ketika sudah menikah, bukan hal kekurangan itu yang menjadi hal dasar ketika kita dalam rumah tangga ditimpa ujian misalnya bertengkar dan sebagainya, itu menjadi pemicu bukan ya, karena kita sudah tahu dari awal pasangan kita punya kekurangan ini ya. 36 ya, dia dewasa sekali gitu ya. Kalau ibarat kita menikah itu sudah matang dan ini bukan main-main lagi gitu. Artinya sudah separuh usia, hampir separuh usia ya. Jadi ibarat pernikahan itu yang pertama dan terakhir. Kalau kemudian dipisahkan dunia karena mau aja gitu ya. Jadi tidak salah sih memilih dia gitu sebagai pasangan hidup alias suami, karena dia sudah punya kedewasaan atau usia yang sudah mungkin dia tahu baik buruknya ke depannya rumah tangga seperti apa ya, sudah paham kita karena matang. Tapi kita menikah dengan orang yang mungkin seusia gitu ya, seusia yang lebih muda, dia pikirannya sama kayak kita yang masih muda pikiran belum bisa. Pertama dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga itu kan bukan ibaratnya kehidupan yang sebentar kita menjalani, tapi lama ya, setiap masalah pasti ada di rumah tangga itu, dan hanya 1, 2, 3. Caranya di rumah tangga silakan meningkat. Satu ujian mungkin sudah kita lewati, ujian yang akan datang ada lagi dari anak-anak atau dari pasangan kita sendiri gitu. Nah intinya kita kalau punya pasangan yang lebih dewasa, alhamdulillah dia bisa berpikir dan memberi kita nasihat. Biasanya kalau yang lebih muda itu ya cengeng dia lah, Cil. Mungkin kedewasaan kita lah yang membuat dia mungkin bisa lebih dewasa mengikuti kita. Jadi kalau misalnya muda sama muda, cengeng sama cengeng, anak mami dan anak papi dari orang tua tuh, pernikahan tidak akan bisa berkelanjutan lama gitu. Oke, selanjutnya
ada bagi kalian dulu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian akan menjalani rumah tangga. Pertama, di dalam rumah tangga itu kan tujuan kita menikah, tujuannya untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Paham artinya sakinah mawaddah warahmah? Nanti yang ternyata di dalamnya juga ada ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang yang pasti ya, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuan utama kita ketika menikah. Tapi kita secara personal mungkin sendiri tujuan kita menikah ada. Tujuan menikah selain sakinah mawaddah warahmah dalam diri Panci menikah ke Cindy ada tujuan supaya apa? Tujuan itu apa? Menghadapi Islam, ibadah ya. Untuk mencari bimbingan artinya kita rumah tangga ingin sekali punya keturunan nanti gitu ya, bukan hanya sendiri kita hidup gitu ya, nanti kita punya seorang istri juga punya keturunan dari pasangan kita, itu dapat keturunan dari pasangan kita. Oh sini aja sini menikah tujuannya kita punya tujuan. Dia apa ya, kalau di kehidupan kita kan pasti ada hal-hal yang dari pemikiran tetangga, mungkin kalau kita udah lama itu apalagi udah saling kenal ya. Penting diri kita menyempurnakan apa sunnah Rasul ya, kemudian menjaga fitnah dari orang-orang di sekitar, karena antara laki-laki dan perempuan juga sudah lama kenal, atau mungkin kalau ibaratnya pacaran aja ibaratnya kan, itu tidak tahu kepastiannya, mungkin akan mendapat omongan dari orang-orang gitu. Jadi baiknya ketika kita sudah mantap dengan seorang perempuan ini atau dengan laki-laki ini, mungkin kita menikah ya. Karena itu juga menjaga kita dari segala macam dosa. Oke, ada setelah kalian menikah, kalian akan menjadi pasangan suami istri. Insya Allah setelah itu menjadi pasangan suami istri, dan nanti insya Allah juga menjadi pasangan ibu dan ayah. Nah, dalam satu pernikahan, insya Allah pastilah menjadi seorang ayah dan ibu. Makanya ketika kalian mau menikah, dibimbing dulu seperti apa nanti di dalam rumah tangga. Karena keduanya sama-sama lajang ya, belum pernah punya pengalaman. Tapi kalau kita melihat dari orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin sering orang yang sudah menikah, mungkin keluarga kita, kakak kita ada yang nah itu menjadi pengalaman dari kita. Kita melihat segi kehidupan rumah tangga kakak misalnya di rumah bisa kita lihat seperti apa yang positif, kemudian yang negatif, oh begini kok orang berumah tangga mungkin gitu ya. Tapi kita pun akan mengalami itu sama seperti kita mendidik anak-anak juga, nanti insya Allah kita akan langsung aja ke materi bimbingan. Kalau diibaratkan orang menikah itu dia berada di sungai yang namanya sungai kehidupan, di mana kalau kita berlayar itu ada yang namanya nakoda, dengan jadi apapun yang ada di sisinya termasuk gelombang, badai dan segala macam itu berdua di dalamnya itu. Ibarat dalam ilah. Nah, ibarat dalam itu kayak mana gitu. Jangan sampai kalau kayak apapun gelombang, riak dan segala macam itu, badai di lautan, maka kita tetap bisa untuk membuat kapal tetap berlayar sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Kira-kira tujuannya dalam perlayaran adalah akhir kehidupan itu. Kita berubah ada seperti apa nanti insya Allah di akhirat bersama terus ya. Itu tujuan akhirnya. Itu anggaplah itu kehidupan akhirat setelah kita mempertanggungjawabkan rumah tangga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pengennya seperti apa nanti. Ini kita bisa mengontrol kehidupan rumah tangga sebelum kita menuju alam akhirat. Jadi rumah tangga kita yang kita pertanggungjawabkan adalah rumah tangga yang bentuknya adalah sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Kan gitu. Ini kita bisa mempertanggungjawabkan rumah tangga kita sebagai seorang suami seperti apa di hadapan Allah. Begitu juga seorang istri bisa mempertanggungjawabkan rumah tangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengennya dalam prinsip rumah tangga nanti sendirinya ingin ya Juanci mungkin sebagai seorang imam mungkin bisa didengarkan apa yang mungkin kita jelaskan dari apa yang ditulis oleh Cindy, jujur dalam hal apapun. Jadi ketika kita memang dalam rumah tangga itu kan boleh lagi kita kan antara suami dan istri itu sudah menjadi satu kesatuan dia. Istri itu adalah diri kita juga, istri mengenal diri kita, istri suami pun seperti itu gitu. Jadi satu kesatuan atau satu pakaian yang dalam Al-Quran menjelaskan juga mengenai Rasulullah gitu ya. Baju itu adalah suami itu adalah pakaian, istri itu juga pakaian itu, pakaian seorang suami. Di bagaimana ketika kita menjadi seorang suami dan istri bisa menjadi satu kesatuan yang di dalamnya ada kejujuran. Itu penting, jujur dalam hal apapun, termasuk hal-hal pribadi yang dulu kita sendiri mungkin yang tahu. Sekarang karena kita sudah punya seorang istri itu mesti tahu ya, hal-hal yang prinsip pun mungkin harus tahu seorang istri. Sebelum dia menikah itu mereka berdua saling membuka sifat masing-masing. Pertama, engkau mungkin mengetahui bahwa aku punya kekurangan. Pertama, apapun itu kita mesti jujur. Kekurangan segala yang ada pada diri kita harus memberitahu pasangan, termasuk tadi penyakit yang parah mungkin ya, karena bisa jadi nanti ketahuannya akhirnya setelah menikah. Jadi itu kemudian jujur ya, jujur yang diminta oleh sini mungkin kejujuran seorang suami itu dan hal apapun ya, termasuk mungkin nanti masalah keuangan, kebutuhan rumah tangga, kekurangan apapun mungkin bisa dibicarakan bersama dengan musyawarah. Jujur ini bisa dikaitkan dengan kondisi komunikasi kalian berdua, bagaimana seorang suami berkomunikasi dan istri. Komunikasi itu penting dalam rumah tangga, bisa mendengarkan pasangan kita yang curhat, berbicara masalah keluarganya, mungkin masalah teman-temannya. Kita sebagai seorang suami siap siaga untuk mendengarkan pasangan kita perempuan itu ya, untuk curhat. Istri dan anak gitu. Jadi pengennya bisa membimbing istri dan anak dalam hal apa sih? Semuanya. Dan kalau bentuknya mungkin dari segi ibadah, pendidikan keagamaan, mungkin ya, mungkin di Advanci keinginan sini bisa mengarahkan seorang istri kepada agama yang baik, ya. Jadi kita seorang imam yang menjadi contoh bagi suami istri. Kita menyuruh istri kita sholat 5 waktu, kita jadi imam malah kada gitu ya. Jadi kita sebagai seorang imam yang mencerminkan diri kita yang memang istri harus bagaimana bisa membimbing seorang istri menjadi seorang istri yang solehah dan solehah kan. Pastilah seorang suami menginginkan wanita solehah ya. Figur seorang anak yang baik, cerdas, pintar, akhlaknya bagus juga dari cerminan kedua orang tuanya, termasuk ayah, istri ya. Jadi siap jadi ibu dan anak, jadi istri dari anak gitu, jadi ibu dari seorang anak, dari bapak dari seorang anak gitu. Insyaallah siap, karena menikah harus siap ya, siap mental gitu ya. Apapun misalnya ada hal yang kalau ditanyakan hal yang mungkin fatal di antara kalian berdua, Banyak dan ekonomi. Dalam suka dan duka maksud sini tetap bersama ya. Dalam apapun kondisi rumah tangga, ekonomi yang sulit ataupun seperti apa itu tetap harus bersama. Kalau kita makan sepiring berdua tetap makan bentuknya gitu. Kita harus siap. Termasuk ekonomi yang sulit itu pasti kita bisa ada suatu saat mengalami pasang surutnya kehidupan.
musyidah. Dan seorang suami tugasnya memang ya mencari nafkah dan pasangan, tapi sekemampuan dari suami. Istri kan gak boleh menuntut ya sini. Barangnya kita meminta lebih dari apa yang dari suami kita itu sesuatu hal yang tidak seharusnya. Kalau misalnya suami kita pendapatannya seperti ini, kita minta lebih lah, janganlah ya. Kita lihat kemampuan suami kita. Rontokin rambutnya. Tetap bersama hingga ke jannah, insyaallah ya. Hingga ke jannah itu kan ya, apa yang diinginkan oleh pasangan nanti bisa terwujud di dalam rumah tangga, bisa dijalani gitu bersama-sama. Keinginan yang baik dan niat yang baik dalam pernikahan, insyaallah pernikahan kalian berdua mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hingga tujuan pernikahan yang kalian inginkan syai'inah mawaddah warahmah itu terwujud insyaallah ya, menjadi keluarga syai'inah mawaddah warahmah. Terakhir ibu doakan mudah-mudahan pernikahan kalian pada Ahad tanggal 19 April 2026 itu berjalan lancar tanpa kendala gitu ya, cepat lancar gitu ya. Dan ini menjadi awal kalian berdua menjalani rumah tangga siap gitu, siap mental ya, menjalani siapa ujian setelah berumah tangga. Rumah tangga tuh manis asam asin orang lengkap sudah menjalani. Tinggal kalian mental kalian menjalani dengan satu fondasi yaitu iman dan takwa. Jadi jangan sampai meleset dari itu ketika kalian menjalani. Kalau kalian sudah menyimpang dari ajaran agama ya, dan sudah menyalahi, itu akan membuat rumah tangga kalian tidak akan bakal bisa menuju ke sakinah mawaddah warahmah. Dan akhir